Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita dimuliakan oleh Allah untuk menjadi hamba terbaik. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis muttafaq alaih. Dan ini tentu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk keluarga kita, ahli kita, sebagaimana sabda beliau Rasulullah SAW, barang siapa yang belajar Al-Quran kemudian menghafalkannya, maka dia akan diberikan wewenang untuk mensyafaati 10 orang dari keluarganya yang telah diwajibkan untuk masuk neraka. Hadis riwayat Ahmad. Jadi belajar Al-Quran pada hakikatnya adalah bukan hanya untuk diri kita saja, tapi juga untuk keluarga kita, insyaallah. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini kita berada pada surah Al-Baqarah ayat 220. Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Wa in tukhaliquhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau syaa Allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Fid dunya wal akhirah, dalam urusan dunia, fi amri dunia wal akhirah, dalam urusan dunia wal akhirah, fata'khuduna bil aslah lakum fihima, maka hendaklah kalian mengambil yang terbaik di kedua ini dalam urusan dunia dan akhirat. Ayat ini tentunya adalah sambungan dari ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya kita belajar tentang graduasi dari khamr, dari minuman keras, yang itu ada tahapan-tahapannya, yang kita diperkenankan untuk juga menggunakan akal kita, logika kita. Meskipun begitu, setelah Allah menyampaikan bahwa logika bisa digunakan, didepankan, tapi tetap apa yang kita pilih adalah yang dibenarkan oleh syarak, yang dibaguskan, disebut sebagai sebuah kebaikan oleh syarak. Ma'asanahu syar'u, yang disebut baik oleh syariat, itulah yang kita ambil. Karena apa? Karena apa yang kita alami, yang kita rasakan berbeda satu sama lain. Kalau dalam urusan dunia kita ada slogan, tidak ada teman abadi, tidak ada kawan abadi, juga tidak ada musuh abadi. Maka dalam syariat tidak seperti itu. Teman tetap teman, kemudian yang kita menjadi musuh ya sudah ada jelas mereka yang memusuhi, baru kita sebut sebagai musuh. Beda dengan dunia perpolitikan, maka di dunia dalam ajaran syariat kita bahwa yang baik adalah yang dibaiguskan oleh syariat dan yang jelek adalah yang dijelekkan oleh syariat. Meskipun kita berhak, meskipun kita diperkenankan oleh Allah untuk tak menggunakan logika kita. Di dunia wal akhirah, dalam urusan dunia dan urusan akhirat, maka kita mengambil yang terbaik sesuai yang diajarkan
diajarkan oleh syariat. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Maka kemudian ayat ini menyampaikan mereka bertanya tentang anak yatim. Sebagaimana kita ketahui, ayat surat Al-Baqarah ini dalam urutan Al-Quran, urutan turunnya Al-Quran adalah berada dalam urutan ke-86. 86 berarti adalah Al-Quran yang diturunkan setelah baginda hijrah ke Madinah. Jadi disebut dengan surah Madaniyah. Nah, para sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, bagaimana dengan anak-anak yatim?" Kenapa mereka bertanya? Iya, karena mereka ragu, karena mereka khawatir apa? Khawatir salah. Kok khawatir salah? Iya, karena dalam banyak ayat Al-Quran berkenaan dengan hubungan dengan orang anak-anak yatim itu kita harus hati-hati, jangan sampai memakan harta anak yatim. Kalau kita ingat surah keempat, surah An-Nisa ayat 10 itu disampaikan bahwa yang memakan harta anak yatim zulman, innal ladzina yakuna amwal yatama zulman innama yakuna fi butunihi nar. Yang memakan harta anak yatim secara zalim, maka sesungguhnya dia telah memasukkan ke dalam perutnya api neraka. Wasayaslawna sa'ira, dan dia akan dimasukkan dalam api neraka yang menyala-nyala itu. Di ayat lain yang sering kita baca pada surah ke-93, surah Duha, Allah juga menyampaikan kepada kita, fa'amal yatima fala taqhar. Kepada anak yatim jangan semena-mena. Bahkan di surah Al-Maun, surah ke-107 itu disampaikan di antara indikasi rusaknya agama seseorang itu adalah menghardik anak yatim. Al-Aitan dari yukadzibu bidin, siapakah yang mendustakan agama itu? Al-Aitan dari yukadzibu bidin fadzalika alladzi yad'ul yatim. Mereka yang menghardik anak yatim. Berdasarkan beberapa ayat yang kita sebutkan tadi dan beberapa ayat yang masih banyak lagi tentang anak yatim, maka para sahabat was-was, jangan-jangan aku salah. Hingga mereka bertanya kepada baginda Rasulullah, yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang anak-anak yatim. Bagaimana bergaul dengan mereka? Sahabat takut kalau makan bersama, jangan-jangan mereka terikut makanannya anak yatim, terikut pada mereka. Tapi kalau mereka tidak bergaul dengan anak yatim, jangan-jangan disebut tidak mau bergaul dan meminggirkan, memajinalkan anak yatim. Maka kemudian bertanyalah para sahabat itu, hingga kemudian dijawab oleh Allah, qul islahul lahum khair, qul islahul lahum fi amwalihim bitanmiyatiha. Sesungguhnya berbuat baik kepada mereka dengan mengembangkan harta mereka itu baik bagi kalian. Wa in tukhalituhum, jika kalian bergaul sama mereka, maka bergaullah selayaknya mereka itu sebagai saudara bagi kalian. Bagaimana bergaul dengan saudara? Apa yang kita tidak senang kepada diri ini, kepada diri kita, maka tentunya kita juga tidak senang untuk terjadi kepada saudara kita. Apa yang kita senangi, maka pun kita juga senang terjadi kepada saudara kita. Begitulah seharusnya ketika kita bergaul dengan anak yatim. Wa in tukhalituhum fa ikhwanuhum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Sungguh Allah itu mengetahui siapa yang berbuat baik dia dalam urusan harta anak yatim itu, dan siapa yang juga berbuat jelek terhadap, berniat jelek terhadap harta anak yatim. Maka pasti Allah akan fayujazi kilahuma, maka pasti Allah akan membalas yang baik, akan dipergandakan, dan begitu pula dengan kejelekan akan dibalas dengan kejelekan pula. Walau syaa Allahu la'anadakum innallaha azizun hakim. Sungguh kata Allah, jika Allah berkehendak la'anadakum, la doyyaqu 'alaikum bi tahrimil mukhalafah. Sungguh pasti Allah akan menyempitkan kalian dengan tidak boleh bergaul dengan anak yatim jika Allah berkehendak. Tapi Allah tidak berkehendak itu. Innallaha azizun hakim. Sungguh Allah itu ghalibun ala amrihi, kuasa terhadap segala urusannya, hakim, dan pasti bijak dalam kisah ini,
dalam ciptaannya, dalam syariatnya. Hal ini yang dirahmati Allah. Yang kita baca tadi adalah ayat-ayat tentang tidak boleh berbuat jelek terhadap anak yatim. Kalau kita sempat tadi baca surah An-Nisa ayat 10, kemudian kita baca surah Duha, fa'amal yatima fala taqhar, kemudian surah Al-Ma'un, fadzalika alladzi yad'ul yatim. Maka apakah kemudian seandainya di antara kita memelihara anak yatim dan kondisi yang memelihara anak yatim itu dalam kondisi tidak begitu baik ekonominya, dalam kata lain tidak kaya, pas-pasan, bagaimana kemudian? Apakah boleh memakan dari harta mereka setelah dikembangkan? Ayat ke-6 surah An-Nisa, surah An-Nisa adalah surah keempat. Ayat ke-6 itu menyampaikan kepada kita bahwa wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Apa di situ disampaikan? Kalau kalian memelihara anak yatim, kemudian dia sebenarnya dalam keadaan fakir, pas-pasan, bagaimana? Boleh falyakul bil ma'ruf. Boleh juga ikut mengambil upah dalam mengembangkan harta anak yatim tersebut. Dibolehkan, boleh falyakul bil ma'ruf, memakannya dengan ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Ma'ruf itu sesuai dengan standar. Sesuai dengan standar maksudnya apa? Adalah misalnya di Jember, kalau ada seseorang mengembangkan harta anak yatim, kemudian orang tersebut dalam keadaan sangat butuh, maka diperbolehkan untuk mengambil sesuai dengan bagiannya, sesuai dengan kondisi keadaan yang berlaku ketika itu. Ma'ruf sesuai dengan budaya di situ. Jadi ma'ruf itu adalah kesesuaian keadaan budaya, adat istiadat yang tidak melanggar dengan ajaran agama tentunya. Maka ketika diperbolehkan di situ, seandainya Anda 1 juta hasil diperbolehkan mengambil 250, silakan. Falyakul bil ma'ruf, sesuai dengan kondisi keadaan di situ diperbolehkan seperti itu, silakan ambil. Jika memang sangat membutuhkan. Dalam surat An-Nisa ayat 6 disebutkan seperti itu. Tapi wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Nah, sudah dia kaya itu, ghani, berkecukupan, maka hendaklah dia memelihara diri untuk tidak mengambil harta anak yatim tersebut. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Tidak boleh, sudah hati-hati. Karena pada ayat yang kita baca barusan adalah ayat 6, di ayat ke-10 Allah jelas menyampaikan innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman. Siapa-siapa yang memakan harta anak yatim secara zalim, aniaya, di situ innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Itu garis besarnya. Apa? Tidak boleh memakan harta anak yatim. Iya, tidak boleh. Karena kalau sampai memakan dengan secara tidak wajar, dzulman, maka dia akan memasukkan kepada dirinya sendiri adalah api neraka. Saya selalu nasairan dia pun akan dimasukkan neraka yang menyala-nyala tersebut. Hadirin mati Allah. Berarti bergaul dengan orang-orang yatim dipersilahkan dan itu baik adanya, selama di situ ada landasan keimanan. Ada landasan bahwa dia yang bergaul dengan anak yatim itu menyiapkan untuk dunia dan akhiratnya. Tentu akhirat adalah yang pertama dan utama. Kok yang pertama dan utama? Iya. Karena ketika kita menyiapkan akhirat kita, pada dasarnya kita juga telah menyiapkan dunia kita. Betul, akhirat tidak akan terlihat, tapi harus dipersiapkan. Dalam bahasa Al-Quran kita bisa membaca surah 17. Di ayat 18 dan 19, surah 17 itu adalah surah Al-Isra. Kita akan menemukan firman Allah, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura." Man kana yuridul ajilata,
Siapa-siapa yang menghendaki kehidupan yang cepat ini, kehidupan dunia ini, ajalna lahu fiha ma nasya, maka kami akan mensegerakan, akan kami berikan dunia tapi kepada yang kamu mau, liman yurid, summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura, dan tentu kami akan seret dia ke dalam api neraka dalam keadaan terhina. Di ayat ke-19 Allah melanjutkan tentang bagaimana kita cara menghadapi dunia dan akhirat ini. Wa man kana yuridu al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan dia berusaha semaksimal mungkin, wa sa'a laha sa'yaha fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, maka yang seperti ini yang orientasinya adalah akhirat adalah pasti akan terbalas dengan baik. Dunia pun akan ikut. Ketika landasan seperti itu kemudian dilakukan untuk bergaul dengan anak-anak yatim, untuk berhubungan baik dengan mereka berlandaskan keimanan, maka pastikan itu adalah kebaikan. Kata Allah, wa in tukhaliqul islamu lahu khair, berbuat baik kepada mereka baik, jalan selama engkau ada keimanan di situ, selama keimanan berlandasi engkau, selama tujuan akhirat adalah tujuanmu, maka jangan ragu. Meskipun di situ ada banyak ayat yang menyampaikan tentang larangan-larangan, menghati larangan-larangan sewenang-wenang terhadap anak-anak yatim. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita melanjutkan tentang investasi akhirat, maka kita kemudian akan bertemu kembali dengan firman Allah dalam surah Asy-Syura. Dalam surah Asy-Syura itu diperjelas oleh Allah pada ayat 25, "Man kana yuridu harfal akhirah." Karena siapa yang menghendaki investasi, Allah menggunakan kata-kata harf itu adalah menanam. Kalau bahasa sekarang ada invest. Man kana yuridu harfal akhirah nazid lahu fi harfi, maka sungguh kata Allah, kami akan mengembangkan, akan menambah dalam investasinya, dalam tanamannya itu. Orang kana yuridu harta dunia nu'tihi minha, dan barang siapa hal yang menghendaki investasi dunia nu'tihi minha, kami akan berikan tentunya pada yang kami mau. Dan wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan dia di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, memang sulit gitu kan. Kok sulit? Berorientasi akhirat adalah berorientasi yang maha panjang, penuh kecerdasan, yang sangat panjang sekali. Bahkan adalah orientasi setelah kehidupan kita, setelah kita memasuki kematian kita. Memang tidak semuanya mampu untuk itu. Tapi seandainya pun tidak mampu, maka yakinkan diri ini, yakinlah bahwa kita memang harus berorientasi akhirat. Melupakan dunia, tidak, kita tidak boleh melupakan dunia, karena ini adalah jalan menuju akhirat. Apapun yang kita lakukan adalah pada dasarnya adalah harta investasi akhirat. Dengan semangat seperti itu, kita tidak akan mudah untuk putus asa. Kenapa? Karena kita punya sesuatu yang panjang, sesuatu yang bahkan menyiapkan sesuatu setelah kematian kita. Maka semangat ketika seperti itu akan selalu menggebu. Insya Allah tidak akan pernah putus asa. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita selalu dimudahkan oleh Allah untuk berada dalam garis-garis yang diinginkan oleh Allah, menjadikan akhirat sebagai orientasi kita. Mudah-mudahan Allah selalu memudahkan itu, dan mudah-mudahan Allah selalu memudahkan kehidupan kita di dunia ini. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis-shalihin. Ya Allah, berikan kami hikmah dan kumpulkan kami dengan orang-orang saleh. Waj'alna lisana sidqin fil akhirin, jadikan lisan kami, jadikan tingkah laku kami, jadikan perilaku kami sebagai tauladan bagi orang-orang setelah kami, ya Allah. Waj'alna min warathati jannatin na'im, jadikan kami, ya Allah, sebagai pewaris surga yang penuh kenikmatan, ya Allah. Waj'alna min warathati jannatin na'im, waj'alna minal ladzina yarithuna al-firdausa
firdaus hum fiha khalidun. Jadikan kami ya Allah sebagai pewaris surga firdaus yang kekal di dalamnya. Ya Allah, kumpulkan kami dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat nanti ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.